Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanyanda Rizky. Saya mahasiswi dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan manfaat serta cara bermain sebuah permainan tradisional, yaitu catur. Teman-teman udah pada tahu belum bagaimana cara bermain catur? Dan teman-teman tahu nggak, catur itu merupakan permainan tradisional yang sudah dikenal banyak negara dan serta banyak yang memainkannya di ajang-ajang perlombaan tradisional. Nah, sebelum kita masuk ke video cara bermainnya dan sebelum saya menjelaskan apa itu catur, kita kenal dulu nggak sih bagaimana sih bentuk catur? Nah, ini dia nih caturnya teman-teman. Yuk, kita saksikan cara bermainnya. Sebelum ke cara bermainnya, kita harus tahu dulu nih nama-nama pion dan bagaimana cara jalannya. Nah, teman-teman, catur itu ada dua regu, yaitu regu hitam dan putih. Kita mulai dari regu hitam ya. Di garis terdepan itu namanya pion. Pion berjalan 1-2 langkah ke depan, dan saat ada musuh, dia bisa mengalahkan musuh dengan cara berjalan miring. Di sudut kiri dan kanan itu namanya benteng. Benteng itu berjalan lurus, baik itu ke depan, belakang, kiri, atau kanan. Lalu ada kuda. Kuda itu berjalan berbentuk L. Kuda hanya bisa mengalahkan musuh jika musuh tepat pada garis jalan kuda. Selanjutnya ada gajah. Gajah di sisi kiri dan kanan berjalan mengikuti warna kotak yang didirikan. Gajah di sisi kanan terletak pada kotak berwarna putih. Jadi cara jalannya itu miring mengikuti kotak berwarna putih. Dan gajah di sisi kiri terletak pada kotak warna hitam. Jadi jalannya itu miring mengikuti kotak berwarna hitam. Selanjutnya itu ada king. Setiap regu itu mempunyai satu raja. Nah, tugas utama dalam permainan catur ini itu adalah melindungi sang raja dari musuh. Raja hanya bisa berjalan 1 langkah ke kotak mana saja. Lalu ada menteri atau queen. Setiap regu juga memiliki satu queen. Queen bisa berjalan kemana saja asal mengikuti arah kotak, mulai dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Bahkan queen juga bisa berjalan miring loh. Nah, selanjutnya itu ada regu putih. Di regu putih juga ada pion, benteng, kuda, gajah, raja, dan juga queen. Beginilah posisi kedua regu dan siap dimainkan. Teman-teman, selagi menonton permainan berlangsung, kita menjelaskan sedikit tentang catur ya. Catur itu juga dianggap sebagai permainan olahraga loh, khususnya olahraga otak atau main sport. Catur juga membutuhkan konsentrasi, strategi, dan keterampilan yang kuat, walaupun tidak melibatkan aktivitas fisik yang berat. Catur itu dapat meningkatkan fungsi kognitif dan kesehatan mental loh. Teman-teman tahu nggak? Kalau catur itu merupakan cabang olahraga yang telah diakui sebagai cabang olahraga oleh Komite Olimpiade Internasional dan bahkan telah dimasukkan dalam beberapa pesta olahraga Asia. Nah, hebat bukan? Catur juga menawarkan berbagai manfaat bagi anak-anak sekolah dasar, terutama dalam perkembangan kognitif, sosial, dan juga emosional. Permainan ini itu membantu meningkatkan kemampuan berpikir, strategis, pemecahan masalah, dan konsentrasi, serta melatih keterampilan sosial seperti menghargai lawan dan bermain secara sportif. Gak terasa ya permainan sudah berakhir. Nah, di sini itu dimenangkan oleh regu putih teman-teman. Di sini itu raja sudah tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Sekian videonya dan penjelasan saya. Bye-bye.